Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Romati Ruskia. Saya dari semester 4 Manajemen Malam. Saya mendapatkan tugas dari Pak Rifki dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang definisi Sistem Informasi Manajemen itu seperti apa, terus klarifikasi data itu seperti apa, terus konsep dasar atau organisasi itu juga seperti apa. Mari kita bahas. Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen, proses manajemennya itu seperti apa, terus bagian sunting-sunting sumber itu seperti apa. Sistem Informasi Manajemen atau SIM, dengan bahasa lain Management Information System, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, atau yang lainnya. Untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis, sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, secara para kelompok, metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomatis atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. 2. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas yang bernama perencanaan adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan masyarakat, penetapan tujuan, dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran, yakni untuk memastikan rencana tersebut berjalan atau tidak sebagaimana semestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan yang disebut kebutuhan. Poin terakhir, pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut sebagai proses pengambilan keputusan dan dapat dibuat berkenan dengan fungsi pengendalian. SIM merupakan kumpulan dari sistem informasi. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Sistem informasi akademik menyediakan informasi tentang proses pendidikan di suatu akademi, sekolah, atau perguruan. Sistem informasi pemasaran, Marketing Information System, menyediakan informasi untuk penjualan atau kegiatan-kegiatan penelitian pasar, proses penjualan itu, kegiatan sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System, atau sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, Purchasing Information System, Treasury Information System, Credit Analysis Information System, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, klarifikasi data. Klarifikasi data ada 3 yang harus kita bahas. Definisi klarifikasi data itu seperti apa, definisi dari informasi itu seperti apa, definisi dari sistem itu juga seperti apa. Yang pertama, definisi klarifikasi data. Apa sih klarifikasi data itu? Fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai atau fakta mentah yang belum diolah. Data terbagi menjadi 2 macam, berdasarkan macamnya yaitu data internal, misal data keuangan, data pegawai, data produksi, data-data karyawan juga bisa. Data eksternal, ini termasuk contohnya data jumlah pengguna suatu produk, tingkat preferensi pelanggan, persabaran penduduk, dan menggambarkan situasi serta kondisi yang di luar organisasi. Selain itu, terdapat klarifikasi atau berdasarkan jenis data, yaitu data kuantitatif. Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, contoh tinggi badan siswa, berat badan, juga bisa. Data kualitatif yang mengandung makna, contohnya persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan.
Definisi dari informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dalam pembuat keputusan. Tingkat aktivitas yang terjadi pada informasi: input, pemasukan, proses, pengelolaan, output atau pengeluaran. Birch atau Kurdisky menyebutkan adanya 3 pilar utama yang menentukan kualitas informasi, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Oke, selanjutnya contoh dari informasi. Misalnya ada fakta bahwa seorang nasabah menabung di bank. Datanya ada pada slip tabungan atau rekaman komputer. Bila semua data uang tabungan yang ada dalam periode tertentu dijumlahkan atau diolah, maka jumlah hasilnya disebut informasi. Definisi dari sistem. Apa sih sistem itu? Sistem itu terdiri dari 2 elemen. Dan sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dengan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama. Definisi dari sistem tersendiri itu pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi yang lainnya. Jenis-jenis sistem informasi yaitu TPS atau Transaction Processing System, Officer Automation System, Sistem Informasi Manajemen, Decision Support System, Sistem ahli, atau yang lainnya. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu konsep dasar atau organisasi. Konsep dasar atau organisasi adalah sekumpulan unsur atau elemen kegiatan prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Manajemen menurut Mary Parker adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan pendekatannya masing-masing. Sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dalam sebuah pemberian informasi yang mendukung atau pengambilan keputusan. Konsep dasar atau organisasi. Manajemen Mary Parker, seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang dan yang mendukung mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Karomatul Rizkia. Apabila salah kata atau ucapan saya yang tidak berkenan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.